Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rama dengan RP 2042221063. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor yang digunakan oleh kelompok kami. Sensor satu yaitu sensor humidity dengan tipe CU PMF AI humidity sensor. Di mana sensor ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi kelembapan. Untuk kondisi satu yaitu kelembapan di antara 30 sampai 50. Kondisi kedua yaitu kelembapan di antara 60 sampai 80%. Untuk sensor yang kedua yaitu temperatur sensor dengan tipe PSS CUPC adalah sensor yang digunakan untuk mengukur temperatur udara. Kondisi satu dari sensor tersebut adalah antara 20 sampai 40 derajat Celcius dan di kondisi kedua yaitu di antara 41 sampai 71 derajat Celcius. Kemudian dari sensor ketiga yaitu PM10 adalah sensor yang digunakan untuk untuk memantau kualitas dari udara. Untuk kondisi satu yaitu di antara 0 sampai 150 UGR per meter, ya per meter itu. Dan untuk di kondisi kedua yaitu di antara 151 sampai 420 UGR per meter matematika. Perkenalkan, saya Yasmin Yuliana Salim, NRP 2042221062. Di sini saya akan menjelaskan sensor yang digunakan, yaitu selanjutnya ada sensor untuk mengukur kualitas udara yang dengan tipe PM2.5 yang untuk mengukur partikel udara dengan ukuran 2,5 mikrometer. Nah, yang pertama di kondisi pertama yaitu 0 sampai 55,4 UGR per meter kubik. Yang di kondisi kedua ada dengan kondisi 55,5 sampai 250,4 UGR per meter kubik. Selanjutnya, sensor yang sama untuk mengukur kualitas udara dengan tipe PM1 partikel udara sebesar 1 mikrometer dengan kondisi yang pertama yaitu 0 sampai 10 UGR per meter kubik dan kondisi yang kedua yaitu 10 sampai 20 UGR per meter kubik. Dan sensor selanjutnya ialah tilt meter untuk mengukur kemiringan satu objek. Yang pertama, kondisi pertama ada 5 sampai 10 derajat. Di kondisi yang kedua ada 10 sampai 20 derajat. Untuk sensor yang selanjutnya yaitu infrasound. Infrasound ini sensor yang dapat merespon getaran atau perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh berbagai sumber seperti aktivitas seismik, ledakan, dan fenomena alam lainnya. Pada kondisi pertama yaitu 40 sampai 84 desibel, kondisi kedua yaitu lebih dari 85 desibel. Untuk sensor yang selanjutnya yaitu sensor MOS yaitu metal oxide semiconductor yang dapat mendeteksi adanya polutan gas di udara. Untuk kondisi satu, ada kondisi satu dan kondisi dua. Untuk sensor yang selanjutnya yaitu sensor seismometer. Sensor ini adalah sensor yang mengukur getaran yang biasanya digunakan untuk mengetahui kekuatan gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Kondisi pertama yaitu 0 sampai 4 magnitudo dan kondisi yang kedua yaitu lebih dari magnitudo lebih dari 5. Oke, untuk yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Yudi Wirawan, NRP 2042221114. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membuat tabel kebenaran dari 9 sensor tersebut. Jadi kita memiliki 18 input dari 9 sensor. 2 pangkat 18 adalah 262.144. Kemudian kita bagi dua untuk pada baris yang pertama, sehingga pada baris yang pertama memiliki 131.072 1 dan 131.072 0. Selanjutnya untuk baris yang kedua
berjumlah 65.536 satu dan 65.536 nol. Dan juga berlaku untuk seterusnya. Oke, sebenarnya sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Azli Musaf dengan NLP 2042222101. Jadi setelah dicari dengan tabel kebenaran, maka maka dari itu akan disederhanakan lagi di penyederhanaan dalam tabel kebenaran tersebut. Jika ada nilai 1 di dalam dua kondisi dalam satu sensor, maka itu langsung dihapus semuanya. Nah, maka dari itu kita mendapatkan nilai-nilai itu di sini. Nah, nilai 1 tersebut didapatkan di kondisi sensor yang tinggi. Nah, maka dari itu kita dapatkan di sini itu ada eh, ada status ketika jumlah 0 sampai 2 itu normal, 3 sampai 4 itu siaga, 5 sampai 7 waspada, 7 sampai 9 awas. Nah, jadi di sini seperti contohnya di sebelah sini itu ada kondisi-kondisinya, normal, ada siaga, ada normal, siaga, lagi. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah itu dimasukkan ke level hasil jumlah. Nah, di sini langsung diketahui dari beberapa sensor itu levelnya eh, seperti apa. Ini saya contohkan dari baris pertama itu sensornya normal. Oke, cukup. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terlebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Himawan, NRP 2042211096. Jadi setelah dilakukan penyederhanaan dan mendapatkan ini, kita lanjutkan, kita klasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya. Dan jika dalam suatu kondisi itu ada nilai yang sama, maka kondisi tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kondisinya, maka kita bisa membuat rangkaian logika dari hasil penyederhanaan tersebut. Nah, berikut ini adalah rangkaian logika dari hasil penyederhanaan yang sudah dilakukan. Jika nilai pada saat di run, jika nilai sensornya pada kondisi 1 menyala semua, maka hasil yang didapatkan yaitu hasilnya yang keluar hasil 1 dapat diketahui bahwasanya pada posisi ini itu eh, terklasifikasi kondisi normal. Nah, kemudian jika ada pada satu sensor menyala dua kondisi, maka itu terjadi hal yang tidak mungkin dan terjadi error. Dapat dilihat di sini bahwasannya nilai yang muncul yaitu 0. Dan jika pada kondisi 2 atau kondisi high menyala semua, maka juga akan muncul nilai 1 yang dimana di sini mengkondisikan bahwasanya nilai awas itu terpenuhi.